Assalamualaikum, hai semuanya. Selamat pagi pejuang subuh. Nah, jadi di video kali ini Mak mau beres-beres rumah, aktivitas dari subuh sampai siang ya. Jadi mulai dari beres-beres, masak, terus juga nanti siang itu bikin cemilan. Dan mohon maaf ya kalau ini tuh berantakan banget, nanti kita beresin ya. Nah, ini untuk di luar, ini jemuran yang tadi malam. Jadi kalau mau jemur-jemur itu enakan sore atau malam ya, biar paginya itu lebih leluasa, kerjaan agak sedikit ringan. Oke, jadi sekarang mau ngangetin sayur yang semalam. Jadi jam 9 malam itu masak sambal kentang campur ati ampela gitu. Sengaja memang masaknya malam-malam karena takut bangunnya kesiangan ya, nggak sempet masak subuh-subuh. Untuk magicom ini nggak pernah dicolokin ya kalau malam, jadi agak direnggangin sedikit supaya nasinya tuh nggak benyek atau nggak basi. Oke, nah ini Mak mau sarapan dulu ya. Pakai nasi aja dan sambal kentang tadi. Nah, udah selesai sarapannya, sekarang lanjut Mak mau ngisi terigu. Ini udah kosong dua-duanya toplesnya. Nah, karena udah nyuci baju di sore hari atau udah jemur baju di sore dan malam hari, jadi untuk pagi harinya atau subuh harinya itu bisa ngerjain yang lain ya, kayak misalkan beres-beres, masak gitu. Jadi kalau untuk jemuran, Mak lebih seringnya untuk nyuci biasanya sih pagi, cuman kalau untuk jemur sore atau malam. Apalagi anak Mak yang pertama ini masih daring atau sekolah di rumah, jadi masih perlu banyak waktu untuk nemenin sekolah dia di rumah. Jadi sebisa mungkin kalau untuk kerjaan rumah apalagi masak itu harus sudah selesai sebelum daring dimulai atau sebelum belajar di rumah gitu. Jadi nggak emosi. Biasanya kalau emosi itu seringnya karena pekerjaan rumah belum selesai, terus misalkan masak belum, nyapu segala macam belum, tapi udah mulai daringnya atau udah mulai belajar, itu kan yang bikin emosi ya. Belum lagi punya bayi. Jadi kalau punya bayi itu harus ekstra sabar juga kan, ngurusin bayi yang lagi nangis lah, yang rewel lah, minta ini minta itu. Belum lagi yang kedua, ini kan masih butuh emaknya, minta apa-apa masih diladenin gitu. Jadi menguras emosi banget. Makanya kalau untuk soal rumah sebisa mungkin kalau misalkan Pak sudah berangkat kerja itu tugas rumah itu udah selesai, minimal masak, nyapu, ngepel. Oke, sambil nunggu azan subuh di sini Mak mau beres-beres area depan dulu, mau disapu dan dipel. Jadi kalau setiap sore atau malam pasti kayak gini kondisinya. Untuk kasur selalu di sini karena untuk nonton-nonton tidur-tiduran anak-anak. Ini Mah mau buka cover sofanya karena mau dicuci, udah kotor banget. Karena nggak punya cadangannya, jadi ya udah nggak usah pakai cover sofa dulu. Nah, untuk cover sofa ini kotor cuci pakai, kotor cuci pakai gitu. Nah, karena memang tuh kayak gitu untuk sofanya itu udah ngeletek ya, apalagi anak-anak tangannya kreatif banget. Jadi cepet banget ngeleteknya dan cepet kotornya. Untuk sekarang ini mah udah nggak mikirin dekor-dekor rumah lagi ya. Tuh karena udah dicantik-cantikin pasti ujung-ujungnya berantakan lagi. Resiko ya punya anak kecil maksudnya.
Jadi biasanya ya udah mak biarin aja, mau berantakan mau kayak apapun udah dijaga gitu ya, kayak misalkan wallpaper tuh jangan dicoret-coret gitu kan, udah dijaga, udah diwanti-wanti, tapi tetap aja ya dicoret ya dicongkel, akhirnya apa, bolong-bolong, lopek-lopek. Namanya anak kecil ya, yang dilarang itulah yang dikerjain. Jadi ya wes, emaknya udah pasrah. Nah ini lanjut ya nyuci piring. Ini tuh cucian piring malam harinya, karena sore-sore itu sebenarnya udah nyuci, dan pas makan malam ya udah deh ini nggak dicuci, baru sempetnya sekarang. Oke, sekarang Ma mau nyayur dulu, nyayur aja ya, karena tadi kan lauknya udah ada. Terus juga yang kemarin juga masih ada ikan kembung. Ini sayur untuk bekal Pak Su dan untuk makan anak-anak juga. Hanya menu simple dan sederhana aja, tumis sawi. Ini mah pakai telur, 2 butir telur untuk diorak-arik gitu aja. Terus untuk bumbunya hanya pakai bumbu dasar putih. Terus nggak lupa ya garam, gula, sama kaldu jamur.
Nah ini alhamdulillah udah selesai nyapu, ngepel, masak. Jadi nanti pas anak-anak udah bangun tinggal mandiin mereka, terus ngasih makan mereka dan nemenin Mas Iki untuk belajar atau daring. Selebihnya nyantai-nyantai, kalau nggak edit video ya main sama anak-anak, kalau nggak Novi alias nonton TV. Oke, nah ini udah lega karena tugas intinya udah selesai. Oke, nah ini udah sekitar jam 10 pagi menjelang siang. Jadi mau bikin cemilan dulu, mau bikin bakso ayam. Ini kebetulan Mas Iki nge-request. Resepnya sama aja kayak yang video kemarin Mak bikin pertama kali bikin bakso itu sama aja. Hanya di sini Mak tambahin terigu 1 sendok makan dan kecap manis secukupnya atau sesuai selera. Nah jadi untuk bahan-bahan yang mau pakai saat ini untuk bikin bakso adalah 500 gram daging dada ayam filet, itu di blender atau di chopper kayak gini dihalusin, terus 4 siung bawang putih, bawang gorengnya sesuai selera, garam, terus kaldu jamur atau penyedap, lada bubuk, terus ada baking powder, untuk baking powder 1 sendok teh gitu. Untuk sagunya 8 sendok makan dan terigunya 1 sendok makan. Terus pakai telur ini 1 butir dan air es itu kurang lebih setengah gelas atau 120 ml. Kemarin-kemarin itu sempat lihat di TikTok ada yang bikin bakso ayam gitu dan ada yang komen, lihat di kolom komentarnya. Katanya itu coba dedikasi kecap manis itu sesuai selera aja supaya kelihatannya nggak pucet sih baksonya. Jadi kayak bakso sapi gitu ya, agak hitam sedikit. Jadi di sini Mak coba pakai kecap. Terus juga ada yang komen di video Mak yang kemarin yang bikin bakso, katanya coba deh pakai 1 sendok makan tepung terigu supaya kelihatan kenyal gitu. Dan ada juga kemarin yang komen, Mak coba deh pakai agar-agar biar kenyalnya itu lebih enak gitu ya, atau lebih kenyal dibandingin pakai baking powder. Jadi tadi itu minta tolong Mas Iki untuk warung, ternyata warungnya tutup. Jadi yaudah di sini masih pakai baking powder. Besok-besok kita coba pakai ini ya, agar-agar. Ini udah selesai untuk ngebulet-buletinnya. Sekarang dimasak sebentar aja sampai pada ngapung semua. Terus kalau udah ngapung atau udah mateng, tinggal ditaruh di wadah yang ada air esnya supaya proses masaknya itu terhenti ya. Nah ini biasanya kalau udah selesai ngevlog masak-masak, ini ring lightnya dipatiin atau dimatiin, terus dicabut ini pakai casan kepala charger HP.
Oke, sekarang lanjut nyuci piring lagi. Untuk choppernya di sini mak bersihin dulu pertama kalinya pakai sikat gigi karena banyak yang nggak terjangkau pakai spons ya. Udah selesai untuk tugas hari ini, dan nggak lupa untuk dilap-lap kompornya supaya nggak terlalu dekil. Nah ini ya, alhamdulillah akhirnya mak bisa santai leyeh-leyeh selonjoran ngelurusin pinggang. Dan ini dia hasil baksonya tuh. Jadi lumayan banyak jadinya, dan ini besar-besar karena mah nggak bisa bikin yang kecil-kecil gitu loh. Jadi ya udahlah sebisanya dan secepatnya aja. Ini jadi warnanya agak kelihatan gelap ya. Tuh, jadi nggak pucet kayak bakso ayam biasanya yang mak buat kemarin, itu memang lebih putih pucet gitu. Dan ini untuk area depan tuh nggak terlalu berantakan karena anak-anak sekarang mainnya di depan, ngeberantakin mainannya di depan. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye bye.